tapi pakai KTP yang lain. Namun jelas? Nah, ya. Oke. Namun tidak ada pertanyaan? Baik. Pakai KTP Islami itu apa harus ngurus NIB juga? Oke, jadi syaratnya adalah NIB bukan KTP. Nah, kalau bikin NIB berarti harus punya KTP sehingga Bapak harus ngurus NIB juga. Oke? Jadi syaratnya halal adalah NIB, NIB-nya dulu. Sehingga harus ngurus NIB dulu. Namun, oke, nanti ketika mengisi link di belakang itu ada pernyataan bahwa data yang dikirim adalah benar. Panjenengan harus klik benar. Kemudian ada lagi apa-apa yang disiapkan ketika harus dikunjungi. Yang satu KTP, NIB. Bapak dan Ibu biasanya takut kalau mau dikunjungi. Sinten sing mboten takut? Sinten sing mboten? Oh, liyane takut. Bapak dan Ibu, kunjungan itu bukan sidak. Kunjungan itu hanya mencocokkan dokumen panjenengan yang dikirim ke kami sama yang ada di lapangan. Jangan sampai KTP-nya Tri Winarni yang di lapangan Sri Winarni. Itu saja kayak gitu, ya. Kan tadi sudah diceritakan kalau kunjungan tidak apa-apa, nggak ada masalah. Ada yang takut rumah saya artinya apa, rumahnya kenapa? Rumahnya wakilnya apa, rumahnya berantakannya apa? Tidak ada pengaruhnya. Makan ya. Nah, panjenengan nanti tolong diperiksa di grup. Kalau misalnya harus sampai dengan kirim. Banyak yang ada di grup tapi satu tidak mengajukan. Ngomongnya mengajukan. Yang kedua, setelah mengajukan tidak sampai ke kami linknya. Kenapa datanya tidak sampai ke kami? Karena belum ngeklik yang namanya kirim itu tadi. Nanti akan kami sampaikan tandanya apa kalau Ibu sudah kirimnya masuk ke kami. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu masuk maka akan kami proses dan panjenengan menunggu saja. Jangan aku ditanyain terus, Bu, punya aku jadi kapan? Bu, aku ngeluh. Ya, nggak usah ditanya. Nanti kalau sudah jadi pasti akan kami infokan. Ngerti ya? Yang perlu adalah kerjasama. Kerjasamanya di mana? Panjenengan tugasnya hanya menyiapkan datanya. Gitu. Nanti kami yang akan memproses. Baik, setelah halal, semua makanan dan minuman harus halal, maka izin edar. Tadi ada yang pengajar tanya izin edar. Izin edar itu apa? Izin edar itu sama dengan SIM. Ya, sama dengan SIM-nya. Itu ada dua. Yang pertama adalah PIRT. Siapa yang sudah pernah dengar PIRT? Sudah dengar semua, ya? Apa singkatannya? Panjangannya apa PIRT? Pangan industri rumah tangga. Makanan apa saja yang masuk wajib PIRT? Makanan yang satu diproduksi di rumah tinggal. Jadi kalau produksinya sudah beda rumah tidak boleh masuk PIRT. Yang kedua, makanannya itu ketika disimpan di ruang terbuka seperti ini tahan sampai dengan 7 hari. Contohnya apa? Nugget masuk, telur asin masuk, keripik masuk, beras kencur masuk. Masuk apa betul? Jahe instan masuk. Tepuk tangan 2 paru keluar kayak gitu. Tepuk tangan dibuang. Oke, jadi panjenengan sudah bisa menentukan mana yang PIRT, mana yang bukan. Kalau produknya panjenengan harus PIRT, segera ngisi di deskripsi grup, nanti akan saya sematkan linknya untuk ngisi PIRT. Gitu ya. Jangan sampai PIRT-nya mana, Bu? Ketika kami lihat nggak ngisi link. Garai bluger. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, makanan minuman yang tidak masuk PIRT harus izinnya Badan POM.
Contohnya adalah frozen, jamu yang sudah di industri besar itu harus Badan POM. Bagaimana yang Badan POM? Badan POM juga merupakan izin edar yang naik kelas dari PIRT. Jadi yang tidak boleh PIRT harus Badan POM. Yang sudah PIRT boleh buatan ngurus Badan POM? Boleh. Jadi yang sudah PIRT naik kelas menjadi izin BPOM. Bagaimana ngurusnya BPOM? Monggo nanti sampaikan saja ke saya bikinkan grup sendiri, nanti akan saya dampingi. Saya dampingi itu maksudnya begini, butuh aku yang bayarnya pendaftaran, daftar sendiri. Nanti pembayarannya langsung ke Badan POM. Mumpung sekarang ada diskon 50%, diskonnya 50%. Kira-kira berapa? Paling 300.000 Bu pendaftarannya. Seperti itu. Ada pertanyaan, Ibu, Bapak? Campur? Baik, saya ulangi sekali lagi. Kinten-kinten sinten yang mau mengajukan halal lewat kami. Sampai sitik ya, nggak semua berarti. Baik. Yang belum daftar di kami, belum isi absen di tempat kami, silahkan absen dulu nanti setelah ini ya. Karena panjenengan akan saya masukkan buku. Konten pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan. Ada makanan yang tidak harus pakai izin edar. Misalnya, makanan yang dijual langsung habis, jus buah, salad buah, nggak perlu izin apa-apa. Izinnya halal saja, pakai sertifikat halal saja. Nggak usah PIRT, nggak usah Badan POM. Kalau misalnya bakso mana yang harus Badan POM, bakso mana yang buatan? Bakso yang dijual disajikan, jual cilok, jual bakso, kedai bakso nggak usah pakai Badan POM, nggak usah. Tapi kalau penjenengan jualnya bakso frozen dijual luar kota harus menggunakan izin Badan POM. Sampun jelas? Wonten pertanyaan? Masih ada yang belum absen ke tempat saya yang ngurus? Belum. Masih? Iya, saya tunggu ya. Baik, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Sudah jelas ya? Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak tutur kata yang salah. Mudah-mudahan ini semua adalah bermanfaat buat panjenengan semua. Kalaupun bermanfaat, sebenarnya bukan karena saya, tapi karena hadiahnya Allah Ta'ala buat panjenengan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.